Akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba. Ya, seperti yang disampaikan oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, bakal ada pemain keturunan yang tiba di tanah air di kisaran tanggal 3 hingga 7 September ini. Pemain ini datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Seperti biasa, agenda pemain ini datang ke Indonesia untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan guna proses naturalisasi hingga peresmian via pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. PSSI mengaku tak mau keluar-keluar terlebih dahulu, yang terpenting mereka telah memproses data para pemain yang akan menjalani naturalisasi. Meski belum diungkap sosok yang dimaksud, nama penyerang FC Volendam U21 Mauro Silstra mencuat sebagai pemain yang segera datang ke tanah air. Berbicara kepada YouTuber asal Indonesia Yusa Nugraha, Mauro Silstra mengaku sudah memberikan berkas naturalisasi kepada PSSI. Ia hanya tinggal menunggu panggilan untuk datang ke Indonesia. Selain Mauro Silstra, ada juga nama Tim Gaipens dari FC Emmen dan Dayanmark dari NEC Nijmegen U21. Berbeda dengan Mauro Silstra, Tim Gaipens dan Dayanmark lebih dulu diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia U20 yang ditargetkan lolos ke Piala Dunia U20 2025. Selain nama-nama tersebut, ada sejumlah personel yang disinyalir segera menjalani proses naturalisasi. Beberapa di antaranya yakni Ole Romani FC Utrecht, Jerry De Waal dari Royal Antwerp FC hingga Kevin Dykes dari FC Copenhagen. Ya, naturalisasi memang mencuri perhatian banyak pihak, apalagi tidak bisa dipungkiri bahwa skuad Garuda kini menjadi sorotan dengan performa baiknya dalam beberapa tahun terakhir. Di skuad Timnas Indonesia saat ini pun, Sintayong memanggil 9 pemain berdarah campuran untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga memanggil para pemain lokal yang berkarir di Liga Indonesia. Diketahui pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia sebelumnya selalu menjadi permasalahan. Tak sedikit pelatih klub yang enggan melepas pemainnya ke Timnas Indonesia saat kompetisi masih bergulir kala itu. Buntut permasalahan yang sering terjadi, akhirnya PT LIB membuat aturan baru di mana pelatih klub Liga 1 diwajibkan melepas pemain apabila ada tim asuhannya yang dipanggil ke skuad Garuda. Saat ini, Liga 1 pun telah bergulir, para klub tengah memoles timnya demi memuncaki papan klasemen di awal musim ini. Selama jeda FIFA Matchday ini, seluruh klub terus mempersiapkan tim jelang pertandingan pekan selanjutnya, tak terkecuali Persib Bandung yang akan melawan PSM Makassar pada pekan keempat Liga 1 musim ini. Ya, jelang laga tersebut, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak berharap dua pemainnya segera kembali setelah dari timnas. Satu pemain mereka yakni Dimas Derajat yang tidak bisa hadir karena sudah berada di Timnas Indonesia. Sementara itu, Kevin Ray Mendoza juga memiliki agenda dengan Timnas Filipina. Krusialnya laga melawan PSM pada 11 September nanti membuat pelatih berpaspor Kroasia ini berharap pemainnya segera kembali dari tugas bersama Timnas masing-masing. Sebab saat ini mereka dalam sorotan karena gagal mendapatkan poin maksimal dalam 2 pertandingan terakhir melawan Dewa United dan Arema FC. Sementara itu, Dimas Derajat sendiri membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu penyerang lokal terbaik. Torehan gol terbanyak di kompetisi domestik Liga 1 dicatat pada musim 2021-2022, di mana ia mencetak 11 gol dan 5 assist dari 31 penampilan. Di musim yang baru bergulir 3 pekan ini pun, ia mampu mentoreh 1 gol dan 2 assist untuk klub barunya Persib Bandung. Dimas Derajat yang saat ini telah bergabung bersama Timnas Indonesia dipoles oleh pelatih baru Yom Ki-hun. Tuah Yom Ki-hun sebagai pelatih striker Garuda akan diuji dalam pertandingan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Sintayong manggil 5 striker yakni Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Ragnar Oratmangun, dan juga Rafael Strijk. Dari kelima pemain ini, Yom telah melihat kualitas 3 striker Dimas Derajat, Hoki Caraka, dan Sananta dalam 2 kali latihan di Jakarta dan mengaku tidak terlalu kecewa. Menurutnya, pemain depan Indonesia ini punya power atau tenaga tidak seperti anggapannya di awal. Menurutnya, titik lemah striker lokal ada pada akurasi yang dinilai masih kurang cakap. Karena itu, dalam 2 sesi latihan di Jakarta, Yom Ki-hun secara khusus memberi arahan. Mantan pelatih Suwon Samsung Blue Wings ini percaya teknik pemain akan meningkat.
Namun mengingat lawan yang akan dihadapi Indonesia adalah Arab Saudi, salah satu negara langganan Piala Dunia, pertahanan tim asuh Roberto Mancini tak akan mudah diperdaya. Apalagi bek-bek Arab Saudi yang punya tipikal suka memancing emosi. Perawakan pemain Indonesia yang lebih kecil selalu diprovokasi dengan gaya kasar agar potensinya tak keluar. Shin dan Yom sadar betul akan hal itu, karenanya kecerdikan dan kecermatan dalam duel 1 lawan 1 jadi perhatian. Cara lepas dari tekanan pun diajarkan dengan seksama. Penunjukan Yom Ki-hun ini diproyeksikan untuk berfokus meningkatkan kemampuan para penyerang demi catatan positif di laga mendatang. Ya, hal ini juga menjadi langkah PSSI dalam upaya mengembangkan timnas Indonesia maupun sepak bola tanah air. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI juga mengatakan bahwa saat ini tengah berusaha untuk memperbaiki kompetisi Indonesia dan juga tim nasional. Namun, kabar mengejutkan datang dari Federasi Tanah Air yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 43 karyawannya. Sontak kabar ini membuat publik heran, pasalnya PHK ini disebut sebagai salah satu langkah transformasi PSSI. Anggota Esko PSSI Arya Sinulinga mengungkap alasan dibalik dilakukannya PHK itu dikarenakan perlunya perubahan organisasi sesuai kriteria yang dibutuhkan. Hal ini pun dilakukan melalui langkah-langkah evaluasi hingga pemutusan hubungan kerja. Selain itu, hal yang menjadi dasar bagi PSSI untuk memecat sejumlah karyawannya karena didapati adanya penggunaan materi gambar dan video milik organisasi oleh oknum karyawan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah dilaporkan kepada pimpinan bagian tersebut, tetapi tidak ada tindakan yang diambil oleh sosok yang bertanggung jawab. Pelanggaran lain yang juga dilakukan oknum karyawan adalah monetasi video-video milik PSSI yang ditayangkan melalui YouTube. Arya menyebut bahwa penghasilan iklan YouTube dari video-video tersebut dikirimkan kepada rekening milik pribadi, bukan PSSI. Beberapa alasan tersebutlah yang menjadi asal-muasal pemecatan karyawan PSSI. Selain sebagai upaya transformasi organisasi, ini juga menjadi evaluasi besar-besaran bagi Federasi Sepak Bola Tanah Air. Meski terdapat masalah PHK, tetapi Arya menegaskan bahwa persiapan timnas untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia tidak mengalami gangguan.